Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah raya Minggu GBI Sukawarna. Selamat mendengarkan. Shalom GBI Sukawarna. Senang rasanya hari ini kita bisa belajar satu topik firman Tuhan yang saya beri judul adalah mempersiapkan wadah, preparing the vessel. Bagaimana kita mempersiapkan wadah untuk Tuhan bisa memberkati setiap kita. Saudara, 2023 dikatakan adalah tahun yang gelap, penuh dengan kegelapan. Banyak bahkan dikatakan negara-negara yang akan ada di ambang kehancuran, dan seolah-olah 2023 ini menjadi tahun yang akan penuh dengan kehancuran dari bangsa-bangsa. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan kita? Apakah kita sebagai orang Kristen harus mempercayai itu? Apakah respon kita? Nah saudara, saya percaya bahwa sekalipun memang dunia akan menjadi dunia yang gelap, dunia akan menjadi dunia yang berantakan, sebab memang itulah yang dikatakan firman Tuhan. Tetapi kita adalah anak-anak Tuhan, anak-anak terang, yang ada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Saya ulangi, kerajaan yang tidak tergoncangkan. Sebab kerajaan kita, cara hidup kita, gaya hidup kita, harusnya menjadi gaya hidup kerajaan Allah, bukan gaya hidup kerajaan dunia. Maka sekalipun kerajaan dunia ini akan bergoncang, anak-anak Tuhan akan tetap bertahan. Nah cuman masalahnya apa yang kita harus persiapkan? Bagaimana kita mempersiapkan wadah kita? Bagaimana kita mempersiapkan paradigma kita? Bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk memasuki 2023 ini menjadi satu yang baik buat kita, atau menjadi sesuatu yang menakutkan dan menjadi sama dengan dunia ini. Nah makanya hari ini kita belajar tentang bagaimana kita mempersiapkan wadah, bagaimana kita mempersiapkan wadah yang siap untuk menerima berkat Tuhan. Saudara, kita lihat firman Tuhan di Keluaran pasal 32. Ini adalah kisah di mana bangsa Israel pada saat itu mereka dalam satu malam mereka mengalami yang namanya berkat Tuhan yang luar biasa. Di mana justru bangsa-bangsa di sekelilingnya mengalami kehancuran, mengalami degradasi, tapi justru bangsa Israel mengalami promosi. Orang-orang yang tadinya budak sekarang menjadi orang merdeka. Bahkan dalam satu malam Alkitab mencatat harta kekayaan Mesir yang melambangkan dunia itu diberikan kepada anak-anak Tuhan. Saudara, saya sangat yakin dan percaya kita anak-anak Tuhan yang ada di dalam kerajaan tidak tergoncangkan. Waktu Mesir lambang dunia, waktu dunia bergoncang, justru harusnya anak-anak Tuhan tetap bertahan. Anak-anak Tuhan justru akan menjadi terang. Anak-anak Tuhan akan menjadi pelita di tengah kegelapan, gelapnya 2023. Nah saudara, kita belajar hari ini ternyata waktu bangsa Israel pada saat itu menerima berkat yang luar biasa, diperlakukan berbeda justru dari bangsa-bangsa sekelilingnya. Mereka nggak siap. Akhirnya apa? Akhirnya mereka malah menyakiti hati Tuhan. Akhirnya mereka malah dalam keadaan diberkati, mereka akhirnya mengecewakan Tuhan. Kita lihat firman Tuhan Keluaran pasal 32 ayat 1 sampai ke 8. Saya bacakan buat saudara. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah," Allah kecil sana ya, "yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini orang-orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Ini adalah bukti mereka justru diberkati luar biasa, sampai akhirnya anting-anting emas bukan cuma ada di telinga istri, tetapi juga ditaruh pada anak laki dan anak perempuan. Saking banyaknya nggak tahu mau ditambung di mana, saudara. Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka, membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat. Perhatikan ada satu proses pembentukan. Dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu." Allah di sana Allah besar, saudara. Artinya bicara mengenai Allah yang menuntun mereka keluar, yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir.
Ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Di mana ada mezbah pasti ada korban. Di mana ada korban, di sana ada pesta. Berserulah Harun, katanya, besok hari raya bagi Tuhan. Tuhan di sana besar, saudara. Lagi-lagi paradigma mereka berpikir mereka sedang mempersembahkan yang baik untuk Tuhan yang menuntun mereka keluar dari tanah Mesir. Dan keesokan harinya pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, turunlah, sebab bangsamu, perhatikan saudara, bukan bangsaku kata Tuhan, tapi bangsamu, bangsa Musa, yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Saudara, menarik sekali. Dalam keadaan mereka diberkati, dalam keadaan mereka dibedakan dari bangsa-bangsa yang lain, justru mereka berubah setia. Padahal kondisinya waktu itu mereka lagi nunggu apa yang Tuhan ngomong melalui Musa. Nah, singkat cerita, Tuhan menyuruh Musa untuk naik ke gunung. Dan waktu Musa naik ke gunung Sinai, Musa menerima hukum Taurat, 10 hukum Taurat, 2 loh batu yang diukirkan oleh tangan Tuhan sendiri. Tetapi Alkitab mencatat Musa mengundur-undurkan. Mengundur-undurkan artinya delay. Sama seperti seseorang yang menunggu naik pesawat, ternyata yang harusnya schedule-nya misalkan jam 1 siang, ternyata pesawatnya delay. Artinya dia lebih lambat dari waktu yang seharusnya. Mungkin saya yang tidak tahu, Musa sempat ngomong, tunggu ya, 40 hari aku akan turun, 40 hari aku akan kembali. Tetapi waktu ditunggu 40 hari, kok nggak turun-turun? Mungkin udah lewat 5 jam, udah lewat 7 jam, udah lewat dari waktu yang seharusnya. Nah saudara, pada saat itu hati mereka mulai kecewa. Siapa yang tidak kecewa kalau udah dischedulekan berangkat jam 1, kita udah atur sedemikian rupa planning kita, ternyata mundur jadi jam 3, jam 4, jam 5. Otomatis saudara, kita akan kecewa. Sama seperti bangsa Israel, waktu itu dia kecewa. Menariknya emas, harta, kekayaan, kemakmuran yang harusnya mereka bisa nikmati sebagai kemurahan Tuhan dalam hidup mereka, malah mereka gunakan untuk menyakiti hati Tuhan. Kenapa bisa? Karena jawabannya, mereka tidak siap diberkati. 2023 adalah tahun penentu untuk setiap kita. Buat orang dunia tahun kegelapan, tetapi buat kita adalah tahun penentu. Tahun di mana kita bisa menjadi orang-orang yang siap menerima berkat Tuhan, atau menjadi tahun di mana kita salah menyikapi berkat Tuhan. Nah, mari kita hari ini belajar supaya betul-betul 2023 menjadi tahun di mana kita siap menerima berkat Tuhan. Jangan tunggu 2023 baru kita mempersiapkan diri, tapi dari sekarang kita harus mempersiapkan pola pikir, wadah, hati kita untuk betul-betul kita siap diberkati. Saudara, semuanya sebetulnya berawal dari sebuah rasa kecewa. Waktu Musa mengundur-undurkan turun, bangsa Israel menjadi kecewa. Nah saudara, hati-hati dengan hati yang kecewa. Mari kita evaluasi hari ini kepada hati kita. Kita bisa diberkati hari-hari ini dalam keadaan yang luar biasa, menerima berkat Tuhan, puji Tuhan. Tetapi kalau kita hidup di dalam hati yang kotor, hati yang kecewa, simpan luka, simpan amarah, simpan dendam, emosi, kecewa. Bahkan mungkin sama pemimpin, sama orang terdekat, suami dan istri, orang tua dan anak, kakak beradik, rasa kecewa disimpan, hati-hati saudara. Satu hari dia akan menjadi sebuah bom waktu. Dan bom waktu itu akan menghanguskan kita. Sampai akhirnya kita nggak lagi siap untuk menerima anugerah Tuhan. Maka dari itu saudara, waktu kita menunggu, mungkin kita berdoa, kita menunggu, Tuhan kapan aku dijawab? Tuhan kapan aku terima jawaban Tuhan? Tuhan kapan aku dipulihkan? Tuhan kapan bisnisku akan mengalami lonjakan? Tuhan kapan aku terima pekerjaan? Itu adalah waktu kita menunggu, sambil berdoa. Tapi kita bisa memilih 2 sikap waktu kita menunggu. Yang pertama,
Kita menunggu sambil memusatkan pikiran kita kepada Tuhan. Artinya kita menanti-nantikan Tuhan. Alkitab bilang gini, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Karena respon menunggunya, sama-sama menunggu toh, tapi respon menunggunya adalah dia menanti-nantikan Tuhan. Tuhan apalagi? Apalagi rencanamu yang harus aku kerjakan? Tuhan apalagi planningmu Tuhan yang aku harus terlibat di dalamnya? Menanti-nantikan Tuhan. Atau kita bisa menunggu sambil hanya mengisi waktu luang. Kita tidak menanti-nantikan Tuhan. Kita tidak banyak masuk dalam kehidupan roh, baca firman, kehidupan berdoa, kehidupan banyak berbahasa roh. Tetapi kita menanti dengan cara apa? Hanya mengisi waktu luang saja. Mungkin dengan nonton drakor gitu ya, nggak salah. Tetapi kalau waktu luang kita hanya diisi dengan nonton drakor, tidak mengupgrade diri, tidak mempersiapkan diri, bagaimana Tuhan bisa memberkati hidup kita? Bagaimana waktu kesempatan itu datang? Waktu kairos Tuhan itu datang, kita siap bagaimana? Atau mungkin kita isi dengan yang namanya me time. Oh, saya perlu me time. Tapi too much me time, terlalu banyak me time, itu pun bisa membunuh kita. Atau kita isi dengan hal-hal dunia, tapi tidak ada satupun hal-hal rohani yang kita harus isi. Padahal 2023 kita harus masuki dengan roh yang kuat, roh yang menyala-nyala, hati yang siap, hati yang menggebu-gebu. Bukan cuma untuk Anda yang ada di marketplace, tetapi Anda juga, saya juga yang ada di dalam dunia pelayanan. Banyak hamba Tuhan sekarang sudah mulai lelah, burn out, kecewa, meninggalkan Tuhan. Kadar kasih kepada Tuhan tidak lagi mula-mula, hanya kadar seadanya. Bagaimana? Bagaimana kita mempersiapkan? Waktu kita menunggu, kita bisa mengambil keputusan untuk menunggu dengan sikap seperti apa. Saudara, kenapa bangsa Israel waktu itu kecewa? Karena jawabannya adalah mereka mengharapkan Musa. Mereka tidak lagi mengharapkan Tuhan, tetapi mereka sedang mengharapkan Musa. Saudara, apapun pengharapan kita, kalau kita gantung sama seseorang, sekalipun dia adalah orang terdekat yang selama ini nggak pernah mengecewakan, satu hari, saudara, satu hari, mohon maaf, orang itu pasti akan mengecewakan kita. Karena manusia, sehebat apapun, siapapun dia tetap manusia. Sekalipun hamba Tuhan seperti saya tetap manusia. I do mistake, saya melakukan kesalahan. Manusia melakukan kesalahan. Waktu kita mengandalkan manusia yang jelas bisa melakukan kesalahan, satu hari kita pasti kecewa. Nah, saudara, pertanyaannya berikutnya adalah begini. Kenapa yang muncul adalah sosok lembu? Kenapa bukan singa? Kenapa bukan macan? Kalau orang-orang Bandung beberapa waktu lalu tahu ya, ada viral video ya, seorang yang tiba-tiba marah-marah kepada satu polisi dan dia bilang, aing macan. Kenapa harus macan? Kenapa harus lembu? Kenapa bukan macan? Kenapa bukan singa? Kayaknya itu lebih wah, lebih garang, lebih hebat. Kenapa harus lembu, saudara? Kalau kita lihat bilangan pasal 23, 22, saudara catat, dikatakan Allah yang membawa mereka keluar dari Mesir adalah bagi mereka seperti tanduk kekuatan lembu hutan. Karena mereka punya paradigma mereka pribadi waktu mereka ikut Tuhan. Mereka tidak membiarkan pengenalan akan Tuhan masuk memenuhi hidup dia. Mereka mulai memaksakan paradigma mereka tentang Tuhan, bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang menanduk musuh-musuh mereka. Seperti yang mereka alami, mereka keluar menjadi bangsa merdeka, Tuhan berperang ganti mereka, Tuhan menanduk musuh-musuh mereka, mereka mengalami banyak kemenangan. Mereka langsung berpikir, oh Tuhanku itu Tuhan yang selalu membawa kemenangan, Tuhan yang menanduk musuh-musuhku, dan selalu akan membawa aku kepada kemenangan. Makanya gak aneh paradigma mereka menghasilkan sebuah ciptaan tentang Tuhan, image tentang Allah, bukan lagi Allah, tetapi lembu tuangan. Saudara, hati-hati hari-hari ini, kalau kita ikut Tuhan tetapi kita punya image tentang Allah berdasarkan paradigma kita, paradigma manusia, kita akan banyak mendapati Allah tidak seperti Allah yang seharusnya kita kenal. Karena kita sudah menaruh paradigma tentang Allah. Allah tuh harusnya begini, Allah tuh harusnya begitu. Padahal kalau kita mau tahu tentang Allah, kita harus baca firman. Izinkan firman yang mengajarkan kita siapakah Allah yang seharusnya di dalam kehidupan kita.
Let God be God in your life. Biarlah dia menjadi Allah yang berdaulat atas hidup kita. Sama seperti apa yang dia mau, bukan apa yang kita mau. Tuhan, kalau Tuhan gak jawab doaku hari ini, berarti Tuhan bukan Allah. Tuhan bukan Tuhan. Itu udah ada paradigma kita. Tuhan kan kalau ikut Tuhan, harusnya jalanku mulus terus. Itu paradigma kita. Makanya waktu ternyata tidak sesuai terjadi seperti paradigma kita kecewa. Mari kita evaluasi hari-hari ini. Siapakah Allah yang kita sembah dalam paradigma kita? Adakah kita sudah mulai punya persepsi-persepsi tentang Allah? Padahal belum tentu itu benar. Kalau mau tentang Allah, kita tahu tentang Allah, baca firman, renungkan firman-Nya, kita akan mulai lihat dan alami Tuhan dalam kehidupan kita. Kita akan ngerti siapa Allah yang sesungguhnya. Maka dari itu, saudara, yang penting adalah yang diubah adalah paradigma. Tidak sedikit, mohon maaf, anak-anak Tuhan menjadikan Tuhan itu cuma sebagai alat pemenuh kebutuhan, tetapi yang rohani. Kalau secara jasmani kita punya mesin ATM, tetapi secara rohani kita jadikan Tuhan ATM rohani kita. Hati-hati kalau sampai kita punya paradigma seperti itu. Berarti kita keliru ikut Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya, kita langsung masuk ke dalam poin kita. Apa yang harus kita persiapkan? Memasuki 2023, memasuki anugerah Tuhan yang luar biasa. Apa yang harus kita persiapkan? Yang pertama, kita harus ubah mentalitas budak menjadi mentalitas anak. Saya ulangi, mentalitas budak harus kita ubah menjadi mentalitas anak. Saudara, kalau kita lihat orang Israel itu mengalami yang namanya culture shock. Di mana yang tadinya mentalitasnya budak tiba-tiba jadi orang kaya berlebihan, sampai kelebihannya aja dipakai di anak-anak. Jadi ada star syndrome. Tiba-tiba berubah menjadi orang kaya, tiba-tiba berubah menjadi orang yang punya segalanya. Culture shock. Cirinya apa? Kalau kita zaman sekarang mungkin cirinya kita pengen beli semua yang dulu kita nggak bisa beli, padahal nggak perlu dibeli. Ini kita perlu belajar penguasaan diri. Mentalitas budak itu selalu menganggap apa yang dipercayakan kepada kita itu milik orang lain. Kurang punya yang namanya sense of belonging terhadap kepercayaan Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam pekerjaan, kita kerja cuman ya segini-segini aja lah. Toh perusahaan bukan perusahaan saya, toh bisnis bukan bisnis saya, yang bangkrut juga bos saya bukan saya. Itu, mohon maaf, itu masih dalam kapasitas budak, bukan anak. Karena kalau kapasitas anak melihat perusahaan orang tuanya mau bangkrut, dia akan berdoa sungguh-sungguh. Kalau perlu dia akan mengeluarkan dana yang dia punya untuk apa? Menyelamatkan perusahaan orang tuanya. Mentalitas anak, sudah. Melihat apa yang dibangun orang tuanya mau hancur, tentu dia akan berusaha keras. Tetapi kalau mentalitas budak, peduli amat. Hancur-hancurlah kamu, bukan urusan saya. Bagaimana dengan sikap hati kita terhadap jiwa-jiwa? Kalau kita punya mentalitasnya budak, kita nggak peduli sama jiwa-jiwa. Biar mati saja. Ya sudah, udah diomongin 2-3 kali nggak mau denger. Ya udah, ke laut aja. Tetapi kalau mentalitas anak, kita lihat ada jiwa yang mau terbuang, ada jiwa yang bisa kecewa karena sikap hati kita. Cuman karena ego kita, karena amarah kita. Biarin suka-suka gua, yang penting gua suka, gua cocok dengan cara ini. Yang lain peduli amat. Itu mentalitas, bukan mentalitas anak tentunya. Kalau mentalitas anak, apalagi anak Allah, kita akan berpikir sungguh-sungguh bagaimana jangan menjadi batu sandungan untuk sekeliling kita. Jangan sampai kita jadi batu sandungan untuk anak buah kita. Jangan sampai kita jadi batu sandungan untuk keluarga kita. Mari, mentalitas harus dirubah. Mentalitas pesimis, selalu curiga, merasa dimanfaatkan, merasa seperti pesuruh, selalu merasa tertindas, victim, sering menggerutu, ingin menunjukkan waktu punya sedikit kekuasaan, mulai overpower, show off, menunjukkan kepada orang bahwa dia mampu. Itu adalah mentalitas budak yang dibawa. Pemberontakan Miriam, Datan, Korah, Abiram, itu menunjukkan bahwa mereka punya mentalitas budak yang belum dirubah. Emang Tuhan cuma ngomong sama dia, Tuhan juga bisa ngomong sama saya. Emang dia aja yang bisa, saya juga bisa. Culture shock, saudara. Hati-hati kalau kita masih ada sikap, sifat seperti itu. Mari kita jujur sama diri kita, kita evaluasi, kita bertobat hari ini, saudara. Kita mau kembali kepada firman Tuhan. Menurut ilmu fisika, saudara,
Tekanan tuh berbanding lurus dengan gaya. Jadi kalau kamu ngerasa hidupmu penuh tekanan, mungkin karena kamu kebanyakan gaya. Itu kata ilmu fisika, saudara. Mari kita evaluasi hari-hari ini supaya betul-betul kita tuh mempersiapkan. Mungkin saudara sudah banyak yang mempersiapkan bagaimana katanya 2023 akan menjadi tahun yang gelap, apa yang dipersiapkan secara finance. That's good. Tetapi pertanyaannya, roh kita siap nggak? Alangkah lebih beratnya kalau kita memasuki 2023 yang katanya penuh dengan kegelapan, bukan cuma finansial yang gelap, tetapi roh kita ikut menjadi gelap dan padam. Itu jauh lebih mengerikan, saudara. Sebab saat roh kita padam, hati kita gelap, gelaplah seluruh tubuh kita. Mata kita gelap, gelaplah seluruh tubuh kita. Roh kita gelap, padamlah semangat kita. Semangat yang patah mengeringkan tulang, habislah kita. Tapi kalau ada semangat, sekalipun mungkin kita menghadapi finansial yang kurang baik 2023, tetap ada semangat untuk bangkit kembali. Mari saudara, jangan takut saja hanya kepada hal-hal yang disebut finansial, sampai fokus kita hanya kepada financial thing, tetapi kita lupa bahwa ada fokus yang lain yang lebih penting, bicara mengenai roh kita jangan sampai gelap di 2023. Saudara, yang kedua, mentalitas ikut-ikutan harus menjadi mentalitas mandiri. Mari ubah mentalitas ikut-ikutan menjadi mentalitas mandiri. Menurut John Maxwell, seorang penulis buku yang terkenal, dikatakan ada sebagian besar orang yang memang punya mentalitas adalah ikut-ikutan, di mana dia nunggu suara terbanyak. Kalau suara terbanyak bilang A, dia akan ikut A. Suara terbanyak bilang B, dia akan ikut B. Itu mentalitas ikut-ikutan. Saudara, saya mau bilang hari ini, cara Tuhan bekerja itu tidak populer. Cara Tuhan bekerja itu tidak mayoritas. Cenderung cara Tuhan bekerja itu minoritas. Dan pendapat mayoritas belum tentu mewakili suara Tuhan. Jangan sampai kita merasa tenang cuman gara-gara ada suara terbanyak. Oh, yang kamu lakukan benar tuh. Mau 100 orang ditanya, mereka bilang benar tuh. Tapi kita nggak tanya Tuhan apa yang kita lakukan benar atau tidak. Berarti mentalitas kita hanya mentalitas apa? Ikut-ikutan. Hari-hari ini kita harus punya mentalitas yang diperbarui, yaitu mentalitas mandiri. Percuma kita didukung 1000 orang, tetapi kalau Tuhan tidak mendukungmu, kita celaka. Percuma kalau kita berkata aku tenang karena aku sudah ikuti semua yang dikatakan para pakar ekonomi untuk 2023, aku sudah lakukan semua, aku tenang. Percuma kalau kita merasa tenang karena hal-hal itu, tetapi kita tidak tanya Tuhan apa yang kita harus kerjakan 2023. Saudara, yuk ubah mentalitas ikut-ikutan kita menjadi mentalitas mandiri. Artinya kita tahu kehendak Allah secara pribadi kepada kita, Tuhan mau bicara apa dan Tuhan mau kita lakukan apa, itu yang kita kerjakan. Mandiri, bukan ikut-ikutan kata orang. Yang ketiga adalah mentalitas transaksional harus dirubah menjadi mentalitas memberi. Mentalitas transaksional menjadi mentalitas memberi. Saudara perhatikan, ada 2 tokoh Alkitab yang sangat memberkati. Bukan saya sedang membandingkan 2 tokoh ini. 2 tokoh ini 2 tokoh yang hebat. Tetapi saya mau ajak kita semua melihat ke dalam firman Tuhan. Ada satu perbedaan signifikan antara Petrus dan Paulus. Saudara, kalau kita melihat Petrus, mentalitas awal ikut Yesus, mentalitasnya transaksional. Kalau kita lihat Matius pasal 19 ayat 27. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Lihat, ini mentalitas transaksional. I already give something to the Lord. So apa yang bisa aku terima dari Tuhan? Aku sudah memberikan ini, aku sudah memberikan waktu, aku sudah memberikan tenaga, aku sudah memberikan dana, aku sudah memberikan pikiran. Aku sudah lakukan. Apa yang bisa aku terima? Itu namanya mentalitas transaksional. Kita sering bertransaksi dalam ikut Kristus. Tetapi ayat firman Tuhan di ayat 30, Matius 19 ayat 30, Yesus bilang ini, tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Saudara, mentalitas give and take akan menyebabkan orang yang terdahulu itu menjadi orang yang terakhir. Saat seseorang punya mentalitas adalah give and take, I give so I can take, saya memberi supaya aku dapat menerima, saya memberi perpuluhan supaya aku terima lebih banyak, aku memberi perpuluhan supaya bisnisku tidak bangkrut. Kalau mentalitas kita adalah mentalitas give and take, Alkitab mencatat orang yang terdahulu akan menjadi terakhir.
Mungkin kita tampak rohani, tetapi justru kita di hadapan Tuhan menjadi orang yang terakhir. Bagaimana dengan mentalitas Paulus? Di 1 Korintus 9 ayat 17 dikatakan, kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Jadi dia tahu ada haknya. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah. No more give and take. I give. Sekalipun aku tidak menerima apapun, sebab itu adalah upahku, di mana aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Wow. Saudara, sebuah mentalitas yang berubah dari seorang Paulus. Kalau kita lihat, dia nggak mau yang namanya nerima upah, karena dia tahu tidak ada satupun yang layak untuk dia terima, karena semuanya dari Tuhan, harus kembali kepada Tuhan. Dan justru upahnya adalah waktu dia boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan dia tidak mempergunakan haknya. Saudara, hari-hari ini mungkin banyak di antara kita masih kesal karena ada hak kita yang dirampas oleh orang. Bahkan kita berkata, lu nggak tahu diri ya, udah ditolong lu, padahal udah gua tolong habis-habisan, tetapi kok lu berbalasnya seperti itu, mengkhianati, menusuk, menikamku dari belakang. Lalu kita mulai depresi, kita mulai kecewa, kita mulai sakit, kita mulai panas hati. Tapi kalau kita lihat firman Tuhan hari ini, justru Rasul Paulus dengan rela hati menyerahkan haknya, dan dia berkata, aku rela untuk memberitakan Injil, dan upahku ialah aku boleh memberitakan Injil tanpa upah. Artinya mentalitas dia bukan mentalitas give and take, tetapi mentalitasnya adalah give and give. Saudara, Lukas pasal 6 ayat 38 berkata, berilah dan kamu akan diberi. Satu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Selamanya kalau kita punya mentalitas transaksional, maka mentalitas transaksional akan membuat kita diukur dengan ukuran yang sama di dalam Kristus. Tetapi kalau kita punya mentalitas give and give, maka justru apa yang kita berani kehilangan untuk Kristus, semuanya akan kembali berlipat kali ganda dalam kehidupan kita. Itulah janji firman Tuhan. Dalam terjemahan The Message dikatakan gini ya, yang Lukas tadi ya, 6 ayat 37-38. Don't pick on people, jump on their failures, criticize their faults, unless of course you want the same treatment. Don't condemn those who are down, that hardness can boomerang. Be easy on people, you will find life a lot easier. Give away your life, you will find life given back, but not merely given back with bonus and blessing. Giving, not getting, is the way generosity begets generosity. Ini firman Tuhan katakan dengan begitu clear, begitu jelas. Give away your life, you will find life given back. Berikan hidupmu, kau akan lihat hidupmu akan kembali untukmu. Bukan cuman given back hidupmu, bukan cuman hidupmu yang kembali, but given back with bonus and blessing. Akan ada bonus-bonus dari sorga, akan ada berkat-berkat dari sorga. Giving and not getting is the way. Ini yang kita harus kerjakan, saudara. Give and give. Wow. Wow. Saya tahu ini nggak mudah, saudara. Tetapi kalau kita mau masuk tahun yang tidak mudah, kita harus menggunakan cara Alkitab yang jelas di luar dari cara-cara dunia. Kalau kita mau bebas dari ekonomi dunia, kita harus masuk ke dalam ekonomi surga. Kalau kita mau bebas dari ketakutan dunia, kita harus masuk ke dalam the kingdom of God. Masuk di dalam tatanan kerajaan Allah. Di mana di dalam tatanan kerajaan Allah kita akan mendapatkan damai sejahtera yang sejati. Ini yang menjadi doa saya, saudara. 2023, sekalipun dunia bergoncang, keadaan semakin gelap, Anda, anak-anak Tuhan, akan menjadi terang dan lebih terang, semakin bersinar, dan nama Yesus dimuliakan melalui kehidupan Anda dan saya. Mari kita akhiri di dalam doa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu mengajar, menegur, mengingatkan setiap kami. Kami berdoa Tuhan sama-sama.
Tahun 2023 adalah tahun yang kata orang, kata dunia adalah tahun yang gelap. Tetapi kami percaya dengan iman bersama dengan Kristus, 2023 yang penuh dengan kegelapan tidak akan berhasil menggoncang kehidupan kami yang ada di dalam kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Terus pakai setiap pikiran, hati, perasaan. Berikan kami roh yang lebih menyala-nyala menggebu-gebu melayani Engkau. Melakukan semua hal hanya untuk kepentingan Allah, bukan untuk kepentingan hormat kami. Dan kembalikan semua hormat, pujian, syukur hanya bagi Kristus Yesus saja. Tuhan, biar Engkau yang memimpin kami, membawa kami ke padang rumput yang hijau. Membawa kami, Tuhan, dengan gadamu, dengan tongkatmu. Itulah yang menjadi penghiburan dalam kehidupan setiap kami. Sekalipun kami harus melalui lembah air mata, lembah bayang-bayang maut, lembah baka, tetapi bersama dengan Kristus kami akan melakukan perkara-perkara yang ajaib dan dahsyat dan besar. Dan tidak satupun tangan apapun, kuasa apapun yang datang dari dunia ini yang dapat menghancurkan kami. Dan roh kami akan lebih menyala-nyala. Tuhan akan berikan kami roh yang baru, hati yang baru, yang hanya tertuju kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu, berkati anak-anak-Mu, persiapkan wadah mereka Tuhan, supaya mereka siap untuk menghadapi 2023, mengakhiri 2022 dengan iman, dengan roh yang menyala-nyala, memasuki 2023 dengan hati yang siap. Terima kasih Bapa, berkati anak-anak-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mengikuti ibadah raya Minggu GBI Sukawarna. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.